Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai Bitcoin versus Ethereum. Mana yang lebih baik? Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengucapkan ke teman-teman bahwa anything I say is not financial advice. Teman-teman harus menyadari bahwa cryptocurrency merupakan aset yang memiliki risiko yang sangat tinggi. Sehingga transaksi keuangan apapun, aktivitas jual beli apapun harus didasari atas tesis yang kuat dan keinginan yang teman-teman lakukan sendiri. Nah, ini video yang menarik sebenarnya. Memang terlihat sangat basic dan juga pemula, tapi saya banyak sekali nih dengar dari teman-teman request ya. Kak, bahas perbedaan dari Bitcoin dan juga Ethereum. Enaknya saya ini beli yang mana? Nah, Bitcoin dan juga Ethereum itu merupakan dua aset yang berbeda. Jadi tidak sama ya teman-teman. Jadi jangan samakan ya Bitcoin dengan kripto, Bitcoin dengan altcoin, Bitcoin dengan Ethereum. Karena ini memang ada di kelas aset yang sama, tapi mereka ini aset yang berbeda. Nah, di sini ya kita tahu ya dari logonya aja udah berbeda ya, namanya Bitcoin, namanya Ethereum. Itu kayak dua minimarket yang berbeda. Memang sama-sama menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, tapi brandnya beda. Dan saya yakin juga satu minimarket ini punya fungsi tertentu yang tidak dimiliki oleh minimarket yang lain. Itulah mengapa Bitcoin dan Ethereum merupakan dua aset yang berbeda. Nah, sebelum kita panjang lebar, kita bahas dulu lah sejarahnya. Karena ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang. Banyak nih teman-teman yang punya kubu ya. Oke, saya tim Bitcoin, saya tim Ethereum. Tapi kalian ini kurang memahami sejarah mengenai Bitcoin dan juga Ethereum. Bagaimana Bitcoin tercipta? Siapa yang menciptakan Ethereum? Apa tujuan penciptaannya dan kapan? Ini teman-teman harus paham ya. Dan di sini ada tabel mengenai sejarah Bitcoin dan Ethereum. Pertama, dari penciptanya. Bitcoin ini sampai sekarang penciptanya masih belum ditemukan. Alias yang menciptakan Bitcoin itu anonim. Kita belum tahu identitas secara pasti pribadinya itu siapa. Namun, sang anonim tersebut itu melabeli dirinya atau grupnya itu dengan nama Satoshi Nakamoto. Jadi kita udah pernah dan sering dengar bahwa nama Satoshi sang pencipta Bitcoin yang udah banyak sekali ya memperoleh penghargaan-penghargaan ekonomi meskipun kita juga nggak ngerti beliau ini siapa atau dari grup apa. Jadi penemu Bitcoin itu sampai sekarang masih belum diketahui. Namun banyak orang yang ingin mencoba ya membongkar siapa sih si sosok Satoshi Nakamoto ini. Bahkan kemarin juga ada dokumenter dari HBO yang mana hasilnya pun juga masih mengambang. Mereka nggak bisa figure out 100% siapa itu Satoshi Nakamoto. Yang menurut saya pribadi itu bagus. Kenapa? Karena ketika ada seseorang yang mengklaim bahwa dirinya itu adalah pencipta aset yang mungkin menjadi aset dengan kapitalisasi pasar yang paling besar di dunia, satu, keselamatan beliau itu bisa terancam. Bayangkan kalau orang tahu ini orang uangnya ratusan triliun dan bisa dipindahkan dalam sekejap mata. Beliau ini pasti terancam ya keselamatan jiwanya. Dan yang kedua, ketika kita melihat sosok figurnya, oke, apapun yang dilakukan oleh figurnya, yang mana juga manusia itu pasti penuh dengan kekurangan. Ada satu pun ya kesalahan yang dilakukan beliau, ini pasti juga akan mempengaruhi Bitcoin. Bayangkan ya Bitcoin ini seperti perusahaan. Kalau CEO-nya misalkan ketahuan membuat skandal ya, mabuk-mabukan atau kebut-kebutan, orang pasti nggak respect lagi dengan perusahaannya, nggak respect dengan currency-nya, nggak respect dengan karyanya. Dan ini pun sangat berbeda dengan Ethereum, yang mana kita tahu Ethereum ini diciptakan oleh Vitalik Buterin. Merupakan keturunan Rusia, yang mana dia adalah programmer blockchain juga. Dan kita tahu bagaimana personanya di internet. Ya, terlihat saya bilang nyentrik dengan style yang sedikit kanak-kanak yang beliau miliki. Dan juga kadang suka menyanyi juga ya di beberapa event. Jadi itu pun mempengaruhi persepsi orang terhadap aset ini. Ya, bayangkan kalian adalah multi-billion aset class manager. Terus kalian mau berinvestasi ke suatu aset. Oke, Ethereum dengan segala teknologinya. Lalu kalian lihat foundernya ya dengan tingkah lakunya ya. Itu pasti juga ada yang namanya penilaian subjektif dari investor. Nah, itu yang membuat saya merasa nilai plus Bitcoin ini anonim itu jauh lebih tinggi. Dan sejak
tahun 2009 ya ini nggak pernah bergerak sama sekali wallet dari Satoshi Nakamoto. Jadi besar kemungkinan kalau menurut pendapat saya pribadi beliau ini sudah nggak ada atau meninggal dunia. Mengapa? Karena orang yang masih hidup melihat karyanya menjadi sebesar ini secara manusia normal ya, nggak mungkin dia akan nggak mengklaim apa yang dia kerjakan. Pasti manusia normal ini ingin mengakui hasil karyanya. Jadi ada besar ya kemungkinan bahwa Satoshi itu udah nggak ada. Dan tanggal diluncurkan Bitcoin itu pertama ya itu di Januari 2009. Sementara Ethereum ini di 2015. Nanti akan saya jelaskan mengenai bagaimana peluncuran dari Bitcoin dan juga Ethereum. Dan ketiga ya white paper dari Bitcoin ini memiliki judul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Sementara Ethereum judulnya ini hanya Ethereum white paper. Nah ini ada yang harus teman-teman pahami mengenai alasan diciptakannya Bitcoin dan juga alasan diciptakannya Ethereum. Yang mana alasan diciptakan Bitcoin yaitu adalah membentuk suatu mata uang terdesentral. Jadi setelah krisis 2008 atau Global Financial Crisis, yang mana itu bukan satu-satunya, itu hanya salah satunya yang terjadi dari waktu ke waktu, yaitu salah satu faktornya disebabkan oleh inflasi. Banyaknya uang yang beredar membuat nilai mata uang itu semakin turun. Sehingga beliau, Satoshi ini memiliki sebuah ide. Gimana kalau kita membuat uang yang terdesentral, dikontrol antara penggunanya, ya bukan satu pihak tersentral yang mengontrol, supaya kita tahu ini supply-nya fix ya, persediaannya terbatas. Supaya kita nggak lagi terjebak di dalam masalah inflasi tersebut. Nah, sementara Ethereum ini membangun smart contract, membangun uang yang bisa diprogram, uang yang bisa dijadikan suatu aplikasi tertentu, sehingga memiliki fungsi ekonomi tertentu juga. Jadi beda ya, Bitcoin itu memang currency yang terdesentral awalnya dibuat, meskipun juga udah banyak improvement sekarang, tapi Ethereum ini lebih ke suatu teknologi untuk memprogram uang. Gimana kalau kita bisa memiliki suatu uang yang fleksibel dengan perintah yang kita program. Nah itu konsep utama dan konsep awal dari Bitcoin dan juga Ethereum. Teman-teman udah paham mengenai sejarah dari Bitcoin, sejarah dari Ethereum. Sekarang kita akan membahas teknologi yang mendasari kedua aset tersebut. Atau kita ngomongnya kalau di bahasa blockchain itu adalah konsensus. Nah, Bitcoin itu menggunakan mekanisme Consensus Proof of Work atau POW. Apa ini maksudnya POW? POW itu adalah merupakan konsensus di mana para stakeholder ini bisa memperoleh reward alias Bitcoin ya sebagai rewardnya itu ketika mereka menyelesaikan mathematical problem di dalam jaringan blockchain Bitcoin. Jadi istilahnya ini mereka melakukan sesuatu yang namanya menambang Bitcoin. Jadi kalau teman-teman ini pernah dengar ya istilah nambang Bitcoin, yang mana sekarang ini udah nggak terlalu efisien menambang Bitcoin. Dulu ketika masih sedikit orang yang menambang, ya, ini banyak sekali Bitcoin yang bisa teman-teman dapatkan. Namun sekarang seiring dengan satu, ya, banyaknya orang yang menambang, ya, jadi semakin sulit lagi. Dua, algoritma dari Bitcoin ini makin lama ini membutuhkan energi computing yang semakin tinggi. Jadi komputer biasa, ya, ini udah nggak bisa menambang, harus komputer yang spesifik. Bahkan dulu Bitcoin ini bisa ditambang di HP, ya, di laptop juga bisa. Ketika sedikit sekali orang yang menambang dan juga ketika mathematical problem yang harus di-solve itu mudah. Tapi sekarang ini algoritmanya dirancang untuk semakin sulit, dan semakin sulit lagi. Jadi proof of work ini kamu harus bekerja ya namanya work. Kamu harus nambang buat dapetin Bitcoin. Kalau kamu nggak nambang, kamu berarti nggak memvalidasi transaksi yang ada di bloknya dan kamu nggak dapat reward ya. Ini sama aja seperti ya kamu menjalankan sesuatu terus juga mendapatkan sesuatu. Jadi ini yang membuat Bitcoin itu unik ya, berbeda dengan sesuatu yang orang ngomongnya Ponzi ya. Ponzi itu kan kita bisa memperoleh keuntungan ketika ada orang yang baru masuk lagi atau baru membeli sesuatu. Sementara Bitcoin ini kamu harus mengerjakan sesuatu untuk mendapat sesuatu. Jadi kalau kita lihat data dari Miner Bros, ini kita bisa melihat ya beberapa perusahaan-perusahaan penambang Bitcoin yang mana kita tahu berapa energi yang dikeluarkan ya mereka untuk menambang dan juga memperoleh Bitcoin. Yang mana saya tadi udah sempat bilang sekarang ini enggak
semudah zaman dulu ya. Itu kita bisa lihat ya dengan indikator ya ini di pool multiple, ini yang menunjukkan mengenai seberapa besar ya penghasilan dari para penambang. Ketika penghasilan dari para penambang itu di titik yang paling tinggi, oke, di titik yang merah atau di titik overvaluation di sini, ini mereka akan berbondong-bondong menjual Bitcoin yang mereka miliki sehingga menyebabkan ya yang namanya bear market. Oke, jadi ketika penambang ini mereka udah punya cukup barang ya, mereka ya pasti jualan. Tujuannya apa ya? Merealisasikan keuntungan. Ya mereka kan memproduksi. Gimana mereka nggak mau menjual? Oke, logikanya seperti itu. Meskipun demikian, hampir semua miner sekarang ini udah memberhentikan produksi mereka. Bahkan sejak awal tahun 2024. Nah, mengapa mereka berhenti menambang Bitcoin? Karena mereka melihat opportunity-nya. Ini jauh lebih murah ketika mereka beli Bitcoin di pasar. Oke, di market, di CEX daripada mereka harus menambang sendiri. Jadi mereka pun, para penambang, ya ini sebagai perusahaan juga melihat, oke, ini udah nggak efisien lagi, tapi kita yakin dengan siklus halving, kita yakin dengan institusi yang masuk, kita yakin dengan hasil pemilu, Bitcoin ini akan naik. Ya udah kita beli aja di market. Ya, kita tahu Mara Digital Holding mereka keep on buying Bitcoin meskipun ya mereka ini udah tidak memproduksi Bitcoin sejak awal tahun 2024. Ngomongin masalah penjualan, ya kita juga nggak bisa memungkiri data ya dari Into the Cryptoverse ya, Bitcoin miner flow to exchange. Apa maksudnya indikator ini? Tadi kan saya bilang ya, miner ini memproduksi Bitcoin, jadi mereka juga harus menjual Bitcoin yang mereka miliki. Nah, kalau menjual Bitcoin, mereka jualnya di mana? Jualnya di pasar atau di CEX, Centralized Exchange. Sehingga kita juga bisa melihat ya indikator ketika banyak orang atau banyak miner ini mulai mentransfer ya Bitcoin mereka dari wallet pribadi mereka ke Centralized Exchange, ini ada tanda-tanda potensi, ya saya bilang penjualan. Karena setiap kali ya ini mengalami kenaikan, ya kita bisa melihat ada potensi penurunan Bitcoin harganya, ya. Kenapa ya? Karena mereka menjual. Sementara sekarang ini masih mendekati nol. Jadi tandanya apa? Mereka masih belum memiliki intention untuk jualan. Jadi harga Bitcoin ini bisa naik bukan hanya karena ada orang membeli, tapi ketika selling pressure-nya atau orang yang mau menjual itu tambah sedikit, ya Bitcoin juga harganya juga bisa naik. Oke, jadi bayangkan market ini seperti tempat voting. Oke, saya mau beli, tapi kalau yang jual lebih banyak daripada saya mau beli, harga pasti turun. Ya, jadi dipahami, oke, market adalah tempat voting di mana harga bisa naik karena lebih banyaknya ya pembeli dibandingkan penjual. Ini ngomongin Ethereum. Ya, Ethereum dulu juga sama seperti Bitcoin. Jadi mereka dulu memiliki konsensus proof of work. Namun sekarang Ethereum ini berubah ya, dari POW atau proof of work menjadi proof of stake. Apa ini maksudnya proof of stake? Yaitu adalah suatu mekanisme, suatu konsensus di mana teman-teman harus men-stake ya atau menaruh aset Ethereum dalam jumlah tertentu untuk memvalidasi jaringan supaya teman-teman memperoleh reward. Nah, jadi konsepnya kalau proof of work ya, work tadi harus bekerja, oke, kita harus menambang, tapi stake ini teman-teman harus menanamkan ya, menanam aset Ethereum dalam jumlah tertentu ya untuk mendapatkan sesuatu, oke, untuk memvalidasi jaringan yang dimiliki di blockchain Ethereum. Jadi ini konsep yang berbeda. Kalau POW teman-teman harus melakukan sesuatu, kalau POS teman-teman harus menanam sesuatu. Jadi lebih pasif ya. Kalau Bitcoin tadi lebih aktif. Dan ini perbedaan dari konsensus Bitcoin dan juga Ethereum. Itulah mengapa kalau kita lihat data dari CryptoQuant, total value stake Ethereum ini terus mengalami kenaikan. Artinya apa ya? Orang yang melakukan stake di jaringan Ethereum untuk melakukan validasi transaksi, ini jumlahnya terus meningkat ya dari waktu ke waktu ya. Kalau kita lihat dari 2021, ya ini terus mengalami kenaikan sampai sekarang di 2024. Nah, ketiga kita bahas mengenai transaction speed. Karena kan blockchain, ya ini katanya aset masa depan, future of finance, tapi finance itu kan tentang bertransaksi. Tentang kirim duit, terima duit, oke, kemudian nyimpen duit. Nah, kalau ini jaringan nggak cepat, ya buat apa? Karena memang faktanya teman-teman, Bitcoin dan Ethereum itu tidak secepat ya apa yang dimiliki oleh traditional finance. Nah, ini data dari Howmats menunjukkan bahwa jumlah transaksi
Oke. Kalau kita lihat per detik, ya, ini Bitcoin hanya 7 transaksi per detik. Sementara Ethereum ini hanya 20 ya. Dash, Litecoin dan altcoin-altcoin lain berusaha ya meningkatkan kecepatannya. Oke. Dan PayPal hanya 193 per detik. Nah, ini Ripple XRP ini 1.500 transaksi per detik. Namun nggak ada yang bisa mengalahkan Visa ya, 24.000 transaksi per detik. Itulah mengapa, Visa ya sebagai salah satu payment gateway terbesar di dunia, ini transaction speed-nya ini jauh lebih besar daripada Bitcoin dan juga Ethereum. Jauh lebih cepat, kapasitasnya lebih gede untuk orang di seluruh dunia transaksi ya. Mungkin orang di Zimbabwe ya beli pizza dengan Visa, atau mungkin orang di Myanmar membeli tom yum dengan Visa ya. Jadi hampir semua dunia ini ya transaksi banyak sekali ya yang menggunakan Visa. Jadi Bitcoin dan Ethereum itu sadly nowhere near ya Visa, TradFi. Mereka belum bisa menghandle transaksi sedemikian banyaknya ya dibandingkan dengan yang udah ada di traditional finance ya di perbankan. Nah, menyadari keterbatasan dari berbagai aset cryptocurrency untuk melakukan transaksi setiap detiknya, di mana kita melihat adopsi cryptocurrency ini terus mengalami peningkatan yang signifikan dari waktu ke waktu, maka dari itu improvement wajib dilakukan. Itulah mengapa lahirnya yang namanya layer 2 atau layer 2. Jadi layer 2 ini adalah membangun jaringan di atas jaringan utama. Jadi mereka memproses ya off-chain supaya main networknya ya ini nggak terbebani. Dan ini juga merupakan salah satu solusi yang cukup brilliant supaya apa? Ya transaction menggunakan Bitcoin ini bisa di-handle dulu ya lebih cepat baru diselesaikan di blockchain-nya. Itulah mengapa di sini lahir yang namanya Bitcoin Layer 2. Nah, ini data dari Ordinals memperlihatkan beberapa proyek Layer 2 dari Bitcoin seperti Lightning Network, Liquid Network, Stacks, Drive Chains, ya OmniLayer dan lain sebagainya. Jadi mereka ini membangun solusi untuk membangun jaringan layer ya di atas jaringan Bitcoin supaya mereka kita proses dulu transaksinya baru nanti dimasukin ke jaringannya Bitcoin. Jadi kurang lebih ya seperti itu konsep gampangnya. Dan di sini ya kita melihat ya transaction speed yang jauh lebih cepat pasti ya. Jadi mereka menghandle duluan ya, membuat suatu wadah lah ya yang seperti menampung air hujan supaya nggak masuk di jaringannya semua, bisa diproses lebih cepat. Dan nggak cuman Bitcoin yang ada layer 2-nya, Ethereum pun juga punya layer 2. Karena Ethereum ini kan smart contract, jaringan yang membangun banyak sekali aplikasi terdesentral atau decentralized apps. Itulah mengapa ya urgensinya lebih tinggi ya di application building on Ethereum ini. Itulah layer 2-nya ya. Kalau kita lihat ada banyak sekali ya. Kita tahu ya ada Optimism, ada Arbitrum, ya ada Matic dan lain sebagainya. Kalau kita lihat banyak sekali ya layer 2 yang ada di market crypto saat ini untuk meningkatkan efisiensi transaksi dari Ethereum. Keempat, kita bahas nih terkait dengan tokenomics-nya. Apa itu tokenomics? Tokenomics adalah token ekonomi, yaitu adalah faktor-faktor ekonomi yang mendasari, melatar belakangi dari suatu token. Kira-kira secara hukum ekonomi ya, aset kripto ini menarik atau enggak? Ya, proyeksinya ke depan seperti apa? Nah, pertama kita lihat market cap dari Bitcoin. Per hari ini ya di syuting November. Bitcoin ini market cap-nya atau valuasinya ini mencapai 1,7 triliun. Market cap ini dihitung dari harga dikalikan dengan circulating supply atau jumlah yang tersedia di market saat ini. Jadi besaran Bitcoin atau banyaknya Bitcoin yang ada saat ini di peredaran itu 19,7 juta. Maksimalnya berapa? Ya, max supply dari Bitcoin ini 21 juta. Jadi ketika Bitcoin udah 21 juta, udah nggak ada lagi Bitcoin yang bisa ditambang. Jadi para penambang sekarang ini hanya memperebutkan ya sisa-sisa jutaan kecil ya dari Bitcoin. Kurang lebih ya sekitar 1,3 juta ya yang diperebutkan ya seluruh penambang di dunia ini. Itulah mengapa sekarang udah nggak seseksi lagi ya, seseksi itu lagi ya penambangan Bitcoin. Dan apakah miner-miner ini akan mati kalau misalkan udah nggak ada Bitcoin lagi yang bisa ditambang? Jawabannya enggak. Mengapa? Karena mereka butuh nyala
mesinnya untuk memvalidasi transaksi yang ada di jaringan Bitcoin. Jadi mereka tetap memperoleh Bitcoin dari transaksi yang dilakukan antar manusia. Jadi bayangkan aja ketika adopsi Bitcoin ini udah sangat tinggi, setiap negara yang melakukan cross border payment, mereka mengirim Bitcoin dari kiri ke kanan ya, beda negara, lintas negara. Ya, jadi para miner juga tetap memperoleh keuntungan dari biaya transaksi. Misalkan saya mau mengirimkan Bitcoin ke teman saya yang ada di Selandia Baru misalkan. Saya harus membayar Bitcoin tertentu sebagai upah ya atau fee atau biaya untuk mengirimkan. Misalkan saya kirim 1 Bitcoin ke teman saya di Selandia Baru, saya mungkin memperoleh ya, mungkin saya harus membayar 0,03 Bitcoin ya sebagai biaya yang harus dikeluarkan. Nah, biaya tersebut itu diambil oleh para miner ya sebagai reward keuntungan mereka memvalidasi transaksi yang saya lakukan. Dan bayangkan ketika semua orang melakukan hal yang sama, apa jadinya? Jadinya miner ya ini tetap memperoleh fee dari validasi transaksi. Nah, berbeda dengan Bitcoin, Ethereum di sini kapitalisasi pasarnya 392 billion. Apa artinya? Kapitalisasi pasar tersebut ya jauh relatif lebih kecil dibandingkan Bitcoin. Itulah mengapa Bitcoin saat ini dominasi valuasinya, kapitalisasi pasarnya ada di angka 60%. Jadi 40% ini seluruh aset kripto dan sirkulasi yang ada, dan 60% ini Bitcoin sendiri ya. Bayangkan dominasi Bitcoin ini sebesar itu. Berbeda dengan Bitcoin, Ethereum ini max supply-nya ini infinity. Apa artinya? Jadi mereka ini memiliki sistem emisi berkelanjutan. Kalau mereka membutuhkan sesuatu untuk divalidasi, ya mereka mengeluarkan token baru. Meskipun demikian, ya itu sudah ada ya mekanismenya di EIP 1559. Jadi ada pembaruan EIP 1559 yang secara otomatis membakar ya Ethereum yang digunakan untuk validasi ya sisa-sisanya supaya tidak terjadi inflationary yang sangat tinggi. Karena udah saya jelasin tadi Bitcoin ini mekanismenya POW, Proof of Work. Nah, siapa yang melakukan mining Bitcoin pertama kali? Ya, jawabannya itu adalah Satoshi Nakamoto, sang pencipta. Jadi beliau ini melakukan penambangan Bitcoin pertama kali pada 3 Januari 2009. Yang mana blok pertama Bitcoin itu disebut ya dengan Genesis Block. Dan itu ditambang 15 tahun yang lalu. Oke. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa sang owner ya itu pun juga nggak memperoleh gratisan. Ya, beliau ini juga harus menambang untuk memperoleh Bitcoin yang beliau miliki. Nah, sementara Ethereum ini persis seperti perusahaan startup digital. Ya, kalau di perusahaan digital ini ada yang namanya IPO ya, Initial Public Offering. Kalau di Ethereum ya, di perkriptoan ini ada namanya ICO ya, Initial Coin Offering. Jadi pada September 2014, Ethereum itu harganya enggak sekitar $3.000 seperti sekarang, teman-teman. Harganya ini hanya $0,311. Dan saat itu ya, raising 18,6 juta US dollar ya. Jadi ratusan miliar dana dari para investor di dunia ini dikumpulkan ya, oleh Vitalik Buterin pada saat itu, dan beliau ini pitching ya. Saya mau membuat suatu programmable money, smart contract yang dinamai Ethereum. Dan kalau teman-teman ya saat itu berinvestasi di Ethereum udah ya memperoleh ROI ya 10.000 kali lipat ya. Jadi bayangkan berapa kenaikan dari Ethereum ya sejak saat itu. Jadi berbeda ya dari Bitcoin yang saat itu orang harus melakukan penambangan proof of work. Tapi Ethereum ini oke, saya mau listing coin ya, saya mau membuat suatu teknologi tertentu, kalian invest ke saya. Jadi dua konsep yang cukup berbeda ya, Ethereum dan juga Bitcoin. Dan itulah mengapa ya ada yang namanya token distribusi dari Ethereum. Jadi nggak serta-merta saat itu semuanya dikasih. Kalau semua dikasih saat itu, ya harganya pasti rusak. Karena investor, ya, para investor awal dikasih semua barangnya. Oke, ini semua. Apa yang terjadi? Ya harganya pasti turun. Mereka akan berlomba-lomba untuk menjual. Itulah kenapa ada namanya vesting schedule. Ya, jadi token ini di-unlock dalam waktu-waktu tertentu untuk menghindari ya harga ini rusak di awal. Keempat, oke, kita akan membahas mengenai siklus harga. Ya,
Jadi pergerakan harga Bitcoin itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya Bitcoin halving. Jadi Bitcoin halving itu merupakan event di jaringan Bitcoin di mana setiap 4 tahun ya reward dari para penambang itu dikurangi setengah atau dikurangi 50%. Nah, itulah yang menyebabkan adanya supply shock sehingga harga Bitcoin ini relatif naik. Kenapa? Karena demand-nya ini kan nggak terbatas ya, jumlah manusia kan akan terus bertambah. Begitupun juga dengan jumlah uang fiat atau ya kita bilangnya cheap money yang bisa di-print terus-menerus ya. Itulah mengapa kalau kita lihat dari halving ke halving, harga Bitcoin ini terus mengalami kenaikan ya. Halving pertama $12, halving kedua $648 dan halving ketiga ya 8.572 dan ya kita tahu harganya terus mengalami kenaikan dari halving ke halving. Dan berdasarkan proyeksi yang ada ya saya percaya harga Bitcoin ini akan terus meningkat ya sampai puluhan tahun ke depan. Nah, begitupun ada siklus ya pasti juga ada yang namanya penurunan karena orang kan take profit ya miner menjual, perusahaan yang udah investasi juga harus melakukan penjualan. Ya, garis kuning di sini adalah halvingnya Bitcoin dan kita bisa melihat ya setelah garis kuning, setelah halving Bitcoin, harga dari Bitcoin ini mengalami kenaikan yang signifikan, terus drop 70-80% dan ya ini kita udah melihat ya kenaikan setelah halving dari Bitcoin yang mana pasti nanti akan ada drop lagi. Cuman pertanyaannya dropnya ini seberapa banyak? Ya ada perkiraan di mana dropnya ini nggak akan 70-80% lagi. Kenapa? Karena udah semakin banyak ya demand dari institusi. Apalagi kita tahu Donald Trump, presiden terpilih Amerika saat ini, beliau ini membuka ya suatu Bitcoin Strategic Reserve di mana ada potensi ya US ini membeli Bitcoin. Jadi bayangkan Bitcoin dulu hanya diperdagangkan antar manusia, kemudian antar lembaga, antar perusahaan. Nah sekarang bahkan antar negara. Dan kalau US ya sebagai salah satu negara adikuasa di dunia ya membeli Bitcoin, gimana nggak FOMO ya negara-negara lain untuk juga ikut membeli Bitcoin. Nah, kalau kita ngomongin kenaikan harga Ethereum itu erat sekali ya kaitannya dengan penurunan dari Bitcoin dominance atau dominasi pasar dari Bitcoin. Logikanya kalau Bitcoin ini udah nggak terlalu dominance, uang ini kan pasti berpindah dari Bitcoin ke aset yang lain. Nah, Ethereum ini juga bisa ya dijadikan salah satu alternatif dari aset Bitcoin itu. Nah, kalau Bitcoin dominance ya menurut sejarah ini selalu turun 212 hari setelah halving. Jadi ada halving, momen di mana dalam algoritma Bitcoin, ya reward dari penambang dipotong setengah. 212 hari kemudian Bitcoin dominance ini drop. Bitcoin udah didistribusi profitnya oleh para pelaku pasar dan mereka mencari alternatif lain. Yang mana alternatifnya ya yang paling dekat yaitu aset dengan kapitalisasi pasar kedua yaitu adalah Ethereum. Sehingga ketika 212 hari setelah halving dan Bitcoin dominansinya turun, Ethereum ini mengalami kenaikan harga. Ada kecenderungan ya data historis yang menyatakan hal tersebut. Nah, kalau kita lihat juga ya dengan total 2 atau ya kapitalisasi pasar kripto selain Bitcoin, kita juga bisa melihat ya ini kita sering bahas juga ya di series margin call di mana kita masih percaya ya waktu itu continuation pattern kemudian expansion move ya continuation pattern dan expansion move lagi. Jadi selalu berirama ya cycle demi cycle dari Ethereum sendiri. Itulah mengapa kalau kita lihat total 2 kita pun juga bisa ya. Kalau tadi kan Bitcoin dominance drop ya ada potensi dominasi Bitcoin berkurang, tapi kalau total 2 ini kita bisa lihat formasi. Apakah akan ada peningkatan valuasi atau penurunan valuasi dari aset lain selain Bitcoin? Nah, ini bisa kita lihat ya menggunakan platform TradingView untuk melihat chart dari total 2. Kalau secara spesifik ya kita mau melihat gimana sih performanya Ethereum dibandingkan Bitcoin. Ini kita bisa melihat chart ETH BTC. Nah, ini secara spesifik kita bisa melihat ya setelah garis vertikal kuning ini halving, harga itu drop. Ya, artinya apa orang menjual Ethereum terus membeli Bitcoin ya logikanya ya mereka nggak mau ketinggalan ya pumpnya Bitcoin. Setelah itu mereka merasa cukup dengan profit Bitcoin, mereka jual Bitcoinnya, mereka beli Ethereum ya untuk melihat ya ini Ethereum sebagai alternatif baru dia mengalami kenaikan. Nah sekarang ya ini ada di potensi trendline-nya ya di 0,037 ya per video ini di shoot pada November 2024 ya ada chance bottoming Ethereum Bitcoin
Yang mana kalau ini terjadi dan bouncing di sini, ya ini kita lihat ya monthly chartnya, ini Ethereum mulai perform lebih bagus ya dibandingkan dengan Bitcoin. Kesimpulannya ya Bitcoin dan Ethereum itu dua aset yang berbeda, fungsinya juga berbeda. Bitcoin itu adalah aset yang terdesentral, ya, mata uang yang tidak dikontrol siapapun, sementara Ethereum itu adalah suatu programmable money seperti suatu perusahaan yang menjalankan fungsi pemrograman secara terdesentral, tidak dikontrol siapapun. Jadi Bitcoin ini memiliki siklus harga yang berbeda, ya, yang diikuti dengan halving. Atau suatu mekanisme di mana reward dari penambang ini dipotong setengah setiap 4 tahunnya. Sementara Ethereum ini mengikuti flow dari Bitcoin, dan Ethereum bukan satu-satunya altcoin yang ada di market, sehingga banyak sekali ya potensi pengganti dari Ethereum yang mungkin bisa ya menggantikan fungsinya yang jauh lebih cepat, jauh lebih canggih karena teknologi itu berkembang. Jadi kalau mau safe haven, saya selalu sarankan teman-teman di Bitcoin. Karena Ethereum itu mungkin digantikan. Mungkin ada penggantinya. Meskipun demikian, tidak ada yang pernah tahu di market ini. Dan setelah presentasi ini dilangsungkan, saya ingin mengucapkan, not anything I say is financial advice, please do your own research. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Semoga video ini bermanfaat.